Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai tata surya, di mana tampak pada monitor kalian masing-masing bahwa hal yang akan kita bahas yaitu mengenai segala benda-benda yang terdapat pada tata surya. Oke, masuk ke bagian pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian apa itu tata surya. Jadi tata surya ini adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi kumpulan-kumpulan benda langit ini apa saja sih? Kumpulan-kumpulan benda langit ini yaitu tersusun dari matahari, ada 8 buah planet, ada 1 asteroid atau kita bisa sebut asteroid, kemudian ada komet dan meteoroid ya. Nah, di situ terdapat 8 planet, namun hanya ada 6 planet yang memiliki satelit alami. Sedangkan untuk planet Merkurius dan Venus tidak memiliki atau tidak mempunyai planet alami. Nah, planet-planet tersebut senantiasa bergerak mengelilingi matahari. Hal ini dikarenakan karena adanya pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Berikutnya kita akan membahas tentang susunan planet dalam tata surya. Di sini yang pertama kita harus menghafalkan susunan planet tersebut, letak-letak planet tersebut dari yang paling dekat dengan matahari, yaitu kita dapat menggunakan mnemonik Mervevu Mariusa Une, yang artinya kita akan lihat yaitu pusat tata surya adalah matahari, ada di urutan pertama, kemudian yang pertama adalah planet Merkurius. Ya, seperti mnemonik yang kita sebutkan tadi, berikutnya V. Jadi dapat kita pastikan bahwa planet berikutnya adalah Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir adalah Neptunus. Kemudian ada yang namanya sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid di sini digambarkan sebagai garis titik-titik yang membentuk suatu lingkaran, di mana sabuk asteroid ini terletak antara planet Mars dan Jupiter. Yang nantinya sabuk asteroid ini juga akan membagi menjadi bagian planet-planet yang disebut sebagai planet dalam atau planet kebumian atau terestrial, dan planet luar atau planet raksasa. Dari sini kita dapat melihat bahwa yang termasuk sebagai planet dalam itu ada 4, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya kita akan membahas tentang matahari. Di sini matahari disebut sebagai pusat tata surya karena memiliki gaya gravitasi yang sangat tinggi. Matahari seperti yang tadi tertulis juga dikatakan sebagai bintang. Hal ini dikarenakan matahari mampu menghasilkan atau memancarkan cahaya sendiri. Dan matahari adalah bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Matahari merupakan bintang yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan di bumi, di mana manfaat dari matahari ini akan kita bahas pada bagian berikutnya. Dan matahari merupakan bintang di tata surya dengan massa yang sangat berat, yaitu 300.000 kali massa bumi. Jadi dapat kita bayangkan bahwa betapa beratnya matahari ini. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang lapisan-lapisan matahari. Seperti yang tampak pada monitor kita masing-masing, di situ sudah terdapat gambar bagian-bagian matahari.
Mulai dari tengah ada yang namanya inti matahari, kemudian zona radiasi dan zona konvektif. Kemudian pada bagian kiri atas terdapat prominensa atau yang biasa disebut dengan lidah api. Kemudian di bagian bawah kiri ada vakula, ada lapisan fotosfer, ada bintik matahari, granulasi, ada letupan, spikula, lapisan kromosfer, dan ada korona, yaitu berupa sinar cahaya di bagian luar matahari. Berikutnya kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan matahari. Yang pertama kita bahas tentang lapisan fotosfer. Jadi lapisan fotosfer ini adalah suatu lapisan yang tersusun atas gas dengan suhu dan kerapatan yang sangat tinggi. Pada lapisan fotosfer ini tidak dapat tembus pandang karena partikel-partikel gas penyusunnya sangat tebal dan padat. Dan pada lapisan fotosfer dapat memancarkan cahaya yang paling kuat sehingga disebut sebagai lapisan cahaya. Suhu lapisan ini menjadi yang paling rendah dari lapisan-lapisan matahari lainnya. Nah, paling rendahnya berapa sih? Jadi paling rendahnya di sini berkisar antara 5000 sampai 6000 Kelvin. Dapat kita bayangkan bahwa ini masih sangat terlalu panas bagi kita umat manusia. Dan pada lapisan fotosfer ini terdapat gelombang-gelombang cahaya yang diproduksi berupa sinar inframerah dan sinar ultraviolet. Berikutnya, kita akan membahas tentang lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer merupakan lapisan yang dekat dengan permukaan matahari dan mempunyai kerapatan yang rendah. Kromosfer bisa dilihat saat terjadi gerhana matahari, yaitu cincin atau mantel merah yang menutupi bola matahari. Itulah yang dimaksud dengan lapisan kromosfer. Sering pula dikatakan sebagai atmosfer matahari bagian dalam. Di lapisan kromosfer ini lebih tebal daripada lapisan fotosfer, yakni sekitar 16.000 km, jadi sangat tebal sekali. Dan pada lapisan kromosfer ini mengandung partikel-partikel seperti proton, elektron, dan neutron. Suhu pada lapisan kromosfer ini rata-rata sekitar 6.000 hingga 20.000 Kelvin, jadi lebih panas dibandingkan dengan lapisan fotosfer. Di lapisan kromosfer ini kita juga mendapati suatu gelombang radio yang disebut sebagai radio bintang. Dan berikutnya kita akan membahas tentang lapisan korona. Oke, sekarang kita akan membahas tentang lapisan korona. Di lapisan korona ini merupakan lapisan terluar pada matahari yang berarti mahkota. Hal ini dikarenakan bentuk dari lapisan korona ini seperti mahkota. Kemudian suhu pada lapisan korona diperkirakan mencapai 1000 Kelvin. Dengan lapisan pada korona ini memiliki ketebalan sebesar 2000 km. Lapisan korona juga disebut sebagai lapisan atmosfer matahari bagian luar. Selain itu, lapisan korona juga merupakan lapisan matahari yang banyak mengandung atom besi, nikel, argon, dan juga zat kapur. Lapisan korona ini dapat kita amati dengan menggunakan teleskop yang disebut dengan coronagraph. Berikutnya kita akan membahas tentang lapisan inti matahari. Pada lapisan inti ini memiliki besar atau berukuran 1/64 kali dari volume total matahari. Lapisan inti ini tersusun atas partikel-partikel gas yang sangat padat dengan densitas 150 kali lebih padat daripada densitas air. Suhunya mencapai 15 juta Kelvin.
Pada lapisan ini juga terjadi reaksi fusi pada suhu yang sangat tinggi sehingga disebut reaksi fusi termonuklir. Di sini dapat kita ketahui bahwa reaksi fusi ini adalah penggabungan dua inti atom menjadi inti atom yang lainnya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat matahari. Nah, sebenarnya matahari ini sangat bermanfaat sekali bagi keberlangsungan hidup kita makhluk hidup yang ada di bumi. Yang pertama yaitu untuk mengatur tata surya, kemudian untuk melakukan proses fotosintesis bagi tumbuhan. Dan panas dari matahari juga berguna untuk menghangatkan di permukaan bumi. Dapat kita bayangkan seandainya di bumi ini tidak ada matahari, maka seluruh makhluk hidup tentunya akan sangat kedinginan. Kemudian melalui cahaya matahari dapat diketahui waktu, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Hal ini dapat kita gunakan dengan meletakkan tongkat di bawah sinar matahari dan kita dapat memperkirakan waktu dengan melihat bayangan dari tongkat tersebut. Kemudian sinar ultraviolet pada matahari juga berguna sebagai provitamin D yang sangat bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tulang pada manusia dan hewan. Kemudian membantu proses untuk pengeringan baju, pengeringan ikan asin, dan lainnya. Kemudian matahari ini juga merupakan sumber energi yang paling besar. Setelah mempelajari tentang manfaat dari matahari, berikut di depan monitor kita ada karakteristik tentang matahari, mulai dari ukuran diameter, radius khatulistiwa, keliling khatulistiwa, ketepatan, luas permukaan, volume hingga komposisi bahan-bahan yang terdapat di matahari seperti hidrogen, helium, oksigen, karbon, dan lain-lain. Berikutnya kita akan mempelajari tentang benda langit yang lain, yaitu tentang satelit. Jadi satelit ini merupakan benda langit yang beredar mengelilingi planet atau bisa juga disebut sebagai pengiring planet. Nah, satelit ini di tata surya terdapat dua jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Di tata surya sendiri terdapat 146 satelit alami di dalam tata surya, yang salah satunya adalah bulan yang merupakan satelit alami bagi bumi. Dan setiap planet juga memiliki beberapa satelit alami. Saturnus memiliki 53 satelit, kemudian ada Jupiter memiliki 50 satelit, kemudian ada Uranus memiliki 27 satelit, Mars memiliki 2 satelit, serta Neptunus memiliki 13 satelit. Yang pertama kita akan membahas tentang satelit alami. Jadi satelit alami ini merupakan satelit yang diciptakan oleh Tuhan dan bisa bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan campur tangan manusia. Dan hampir semua planet di tata surya memiliki satelit alami. Hanya Venus dan Merkurius yang tidak memiliki satelit alami. Jadi berikut daftar nama-nama satelit alami yang dimiliki oleh setiap planet di tata surya. Jadi Merkurius tidak ada, Venus tidak ada, Bumi memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Sedangkan berikutnya Mars memiliki 2 buah satelit yaitu Phobos dan Deimos. Sedangkan Jupiter memiliki 16 satelit seperti yang dapat kita lihat di layar monitor, yaitu Metis, Andristea, Almatea, dan lain sebagainya.
Kemudian Saturnus terdapat 21 satelit alami, Uranus ada 15 satelit alami, serta Neptunus ada 8 satelit alami dengan nama-nama yang dapat kalian baca pada layar monitor masing-masing. Oke, sekarang kita akan mempelajari fungsi dari satelit alami. Apa saja sih fungsi dari satelit alami ini? Yang pertama yaitu secara tidak langsung untuk melindungi sebuah planet dari suatu hantaman benda langit lain seperti komet dan asteroid. Kemudian untuk mengontrol sebuah kecepatan rotasi pada sebuah planet karena efeknya gravitational tidal wave. Dan berikutnya agar menyeimbangkan sebuah perputaran siklus air laut yang mengakibatkan pasang surut pada air laut. Kemudian berikutnya adalah untuk mengurangi suatu efek yang ditimbulkan akibat suatu radiasi sinar ultraviolet serta sebagai penerangan pada waktu malam hari. Berikutnya kita bahas tentang satelit buatan. Jadi satelit buatan ini merupakan satelit yang dibuat oleh manusia dan semua pergerakannya telah diatur oleh manusia sehingga bisa bergerak di tata surya sesuai dengan tujuan pembuatannya. Sebagian besar satelit buatan dibuat dengan tujuan untuk melakukan penelitian dan mengamati objek-objek langit yang ada di ruang angkasa. Salah satu satelit yang dibuat manusia adalah satelit Palapa yang merupakan satelit komunikasi domestik Indonesia untuk mengamati objek-objek langit yang ada di ruang angkasa. Nah, satelit buatan ini berdasarkan fungsinya terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu satelit navigasi. Dari kata-kata navigasi tentunya kita dapat menebak bahwa fungsi dari satelit ini yaitu untuk dunia penerbangan dan pelayaran. Jadi satelit navigasi ini bisa memberikan sebuah informasi tentang posisi pesawat terbang dan kapal yang sedang berada dalam perjalanan. Berikutnya ada yang namanya satelit geodesi, yaitu suatu satelit yang dibuat oleh manusia untuk melakukan sebuah pemetaan bumi serta untuk mendapatkan berbagai informasi tentang gravitasi. Dan berikutnya ada yang namanya satelit komunikasi. Nah, dari kata-katanya dapat kita simpulkan bahwa satelit ini berguna untuk melakukan komunikasi seperti televisi, telepon, dan sebagainya. Dan di Indonesia sendiri memiliki satelit buatan yaitu dengan nama Palapa. Dan berikutnya ada yang namanya satelit meteorologi. Tentunya dengan kata-kata meteorologi pasti berhubungan dengan cuaca. Ya, jadi satelit meteorologi ini memiliki fungsi untuk menyelidiki suatu atmosfer bumi untuk melakukan peramalan cuaca atau perakiraan cuaca. Berikutnya lagi yaitu ada yang namanya satelit penelitian. Berdasarkan namanya tentunya dapat kita tebak pula bahwa satelit ini berfungsi untuk melakukan penelitian tentang benda-benda yang ada di alam semesta. Kemudian ada satelit militer. Satelit militer ini adalah suatu satelit yang digunakan dengan fungsi di dunia kemiliteran, yaitu untuk mengintai suatu kekuatan dari senjata musuh dan sebagainya. Kemudian ada satelit survei sumber daya alam, dan ini berfungsi untuk memetakan serta untuk menyelidiki berbagai sumber-sumber alam yang terdapat di bumi untuk sebuah kepentingan suatu pertambangan, perikanan, pertanian, dan sebagainya.
Dan benda langit yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang asteroid atau planetoid. Jadi asteroid ini merupakan planet-planet kecil yang jumlahnya sangat banyak dan mengorbit mengelilingi matahari. Nah, letak orbitnya itu sejajar dengan ekliptika bumi dan terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, karena asteroid-asteroid ini jumlahnya sangat banyak dan mengorbit di antara Mars dan Jupiter, maka kumpulan-kumpulan dari asteroid ini dapat dikatakan sebagai sabuk asteroid. Contohnya asteroid ini adalah asteroid Icarus, ada asteroid Ceres, Pallas, Juna, dan Vesta. Nah, apa saja sih ciri-ciri asteroid? Yang pertama yaitu berasal dari debu dan es. Berikutnya, tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Bentuknya juga tidak lebih besar dari planet kerdil. Artinya, dibandingkan dengan planet-planet yang paling kecil pun bentuknya masih lebih kecil. Kemudian berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Kemudian bahan penyusunnya mengandung besi dan nikel, serta permukaannya berbatu. Sedangkan benda langit lainnya adalah komet. Komet ini sering juga disebut sebagai bintang berekor, padahal komet bukan bintang. Ya, sekali lagi bahwa komet bukan bintang. Mengapa bukan bintang? Karena tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri, ya. Nah, ekor komet terbentuk oleh debu dan gas yang membeku. Panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer. Contoh dari komet yang sering kita ketahui atau yang mungkin kita ketahui adalah komet Halley, Encke, Brooks, Gale, dan Biela. Komet memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips. Komet yang memiliki lintasan paling pendek ini adalah komet Encke. Panjang lintasannya hanya 3,3 km, sehingga komet ini sering berada di dekat matahari. Nah, periode kemunculan komet sangatlah bervariasi. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali, dan terakhir kali kemunculannya adalah pada tahun 1986. Bagian komet terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada yang namanya inti komet yang terbuat dari kristal es dan gas yang membeku dengan diameter kira-kira sebesar 10 km. Dan berikutnya ada bagian koma komet. Memiliki diameter yang panjangnya dapat mencapai 1 juta kilometer. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan intinya. Serta yang ketiga yaitu bagian ekor komet, yang merupakan bagian terbesar yang bisa mencapai panjang 100 juta kilometer dan tersusun atas gas hasil penguapan kristal es pada bagian intinya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ekor komet selalu menghadap ke arah yang berlawanan dengan arah matahari. Mengapa demikian? Dikarenakan partikel-partikelnya terdorong oleh radiasi matahari. Sedangkan benda langit lainnya adalah meteoroid. Nah, apa sih ini meteoroid? Jadi meteoroid ini merupakan benda langit dengan ukuran yang bervariasi yang melayang bebas di angkasa serta bergerak dengan cepat. Jadi dapat kita lihat seperti yang tertampak pada gambar di kanan atas ini. Ini adalah benda-benda langit yang melayang bebas dan memiliki ukuran yang sangat bervariasi serta bergerak dengan sangat cepat di luar angkasa.
Lintasan meteoroid ini tidak beraturan serta tidak mengorbit pada matahari. Nah, berikutnya ada meteor. Nah, dari gambar yang kita tampak pada kanan atas, kita lihat di sini ada berupa benda angkasa semacam batu yang berapi. Ya, jadi meteor ini dapat dikatakan adalah meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar karena adanya gesekan dengan atmosfer bumi. Jadi meteor yang begitu terang, bahkan terangnya itu lebih terang daripada penampakan planet Venus, bisa disebut dengan istilah atau nama bolide atau bolid. Dari proses itu kemudian akan menimbulkan fenomena pijaran api serta sinar atau cahaya dari kejauhan yang biasa disebut dengan sebutan fenomena bintang jatuh. Jadi kalau kita sering lihat bintang jatuh di langit, maka itu sebenarnya adalah benda langit berikutnya yang akan kita bahas adalah meteorit. Dari gambar yang tampak pada sebelah kanan atas, dapat kita lihat bahwa meteorit ini dapat berupa batu atau semacam berbentuk batu yang kita lihat seperti ini ya. Ya, jadi sebenarnya meteorit ini adalah bagian meteor yang jatuh sampai ke permukaan bumi. Kemudian meteorit ada yang berukuran sangat besar dan bermassa puluhan ton, juga ada yang berukuran kecil. Di Indonesia, meteorit dapat kita lihat di Museum Geologi Bandung. Meteorit ini merupakan bahan baku pamor kris yang disukai oleh para empu. Jadi kita di Indonesia ada Jawa biasanya menggunakan keris. Nah, biasanya bahan baku yang digunakan untuk pembuatan keris ini mereka para empu itu memilih menggunakan meteorit karena meteorit ini sangat ringan dan kuat serta banyak mengandung logam langka seperti halnya titanium. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di bagian kedua untuk membahas tentang planet dan karakteristiknya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian masing-masing di rumah.